Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Kali ini saya akan mereview permainan dari Fabiano Caruana melawan Gukesh Dumaraju dalam ajang Tata Steel Chess Master 2023 di ronde ke-6 ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat permainannya seperti apa. Caruana membuka dengan pion ke D4, kuda ke F6, pion C4, pion E6, kuda ke F3, pion ke D5, kuda C3, pembukaan gambit menteri ditolak, lalu gajah ke B4, pertahanan Ragozin, menteri ke A4 skak, tentunya ini harus ditutup dengan kuda, kuda ke C6, sekaligus melindungi gajah, lalu pion ke E3, hitam rokade, dikarenakan raja hitam pindah, maka menteri pindah ke C2, mengarahkan menteri menuju petak H7, sekaligus melindungi petak C3 seandainya kuda maju ke E4 dan menukar kuda di C3. Kemudian kuda ke E7 dengan maksud kuda ke G6 menghalangi bidikan menteri ke pion H7. Lalu gajah ke D2, pion B6, pion A3 mengusir gajah dan gajah memakan kuda di C3. Gajah memakan gajah di C3 dan gajah ke A6 menambah tekanan pada pion C4. Dan tentu saja pion ke B3 menjaga pion di C4, benteng ke C8 mengancam menteri setelah pion maju ke C5 dan setelah terjadi pertukaran. Di sini biasanya putih memainkan gajah ke D3 untuk menambah serangan ke pion H7. Tapi Caruana punya ide berbeda. Benteng ke D1. Pion ke C5, lebih baik jika hitam jalan kuda ke E4, mengancam gajah di C3, dan menghalangi putih terhadap pion H7. Dan jika putih jalan gajah ke D3, maka hitam bisa menutup dengan pion ke F5. Kita kembali ke langkah Gukesh. Setelah pion ke C5, tentu saja Caruana memakan pion di C5 dengan pion D memakan pion di C5. Membuka diagonal A1 ke H8. Lalu benteng makan pion di C5, menteri ke B2, menghindar dari ancaman benteng sekaligus menyerang kuda di F6. Setelah ini harusnya Gukesh jalan kuda ke E8 untuk melindungi pion di G7 dan bisa menutup diagonal A1 H8 dengan pion ke F6 dan melindungi petak E5 dari kuda di F3. Tapi Gukesh mungkin punya pemikiran lain. Gukesh melangkahkan menterinya ke C8, langkah yang kurang tepat. Gukesh mengizinkan Caruana untuk mengambil kuda di F6 dan pion G7 serta penguasaan diagonal A1 ke H8. Dan tentu saja Caruana tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Gajah memakan kuda di F6, pion G memakan gajah, dan menteri memakan pion di F6. Lalu kuda ke G6, tidak ada cara yang lebih baik untuk menutup lajur G selain dengan kuda. Lalu pion ke H4, mencoba mengusir kuda di G6. Gukesh melanjutkan dengan pion D memakan pion di C4. Lalu pion ke H5, benteng ke F5 mengancam menteri. Menteri mundur ke petak C3. Tentu saja di sini Gukesh tidak bisa memakan pion karena setelah menteri makan menteri dan ini harus dimakan oleh gajah dan Gukesh akan kehilangan kudanya. Kita kembali lagi. Setelah langkah menteri ke C3, Gukesh melanjutkan dengan kuda ke E7. Dan Caruana mengambil pion di C4, pion B memakan pion C4. Pion ke F6, akhirnya Gukesh menutup diagonal A1 ke H8. Gajah ke E2, benteng ke C5, Gukesh melanjutkan rencananya di lajur C, lalu kuda ke D2, menambah penjagaan pada pion C4. Maka Gukesh merubah manuver gajahnya, maka gajah ke B7 dan mengancam pion di G2. Benteng ke H4, langkah yang tepat dari Caruana, jadi Gukesh tidak bisa mengambil pion di G2. Jika seandainya Gukesh mengambil pion di G2, lalu setelah skak,
maka tentu saja gajah di petak G2 akan hilang. Lalu pion E5, kuda ke E4, bermaksud menempati petak D6, dan Gukes menolaknya. Dan Gukes mengambil kuda di E4. Lalu benteng memakan gajah di E4, menteri ke E6, menjaga petak D6, sekaligus melihat kemungkinan untuk pion maju ke F5, sehingga putih tidak bisa mengambil pion di E5. Lalu menteri ke D2, dengan maksud untuk menempatkan menteri di petak D6 dan D7. Benteng ke A5, mengancam pion di A3, lalu benteng ke G4, skak, raja ke F7, menjaga kuda di E7. Jika raja bergeser ke H8, lalu menteri ke D7, lalu pertukaran, tentunya kuda ini tidak ada yang melindungi. Jika kuda dipindah, maka baris ketujuh akan menjadi milik putih. Oke, setelah tadi raja ke F7, karena jalan pion ke H6. Berusaha untuk mengambil skak di petak G7, lalu kuda ke G6, menutup jalan benteng ke G7, pion C5, membuka petak untuk gajah, untuk mengancam menteri dan raja. Benteng memakan pion di C5, dan Caruana melangkahkan tujuan utamanya menteri ke D7. Menteri makan menteri di D7, dan benteng memakan menteri di D7. Lalu raja ke G8, tentunya tidak raja ke E8, karena ini ruang terbuka dan raja akan dimangsa oleh perwira putih dengan mudah. Dilanjut dengan benteng ke A7, memakan pion di A7, dan menjaga pion di A3, benteng ke C1, skak, raja ke D2, benteng ke H1, mengurangi tekanan dengan mengambil pion di H6, benteng ke B4, bermaksud menggandakan benteng di baris ke-7, benteng memakan pion di H6, dan benteng memakan pion di B6. Lalu benteng ke H2. Dan tentu saja hitam tidak bisa melangkahkan benteng ke F7. Karena setelah gajah ke C4, maka benteng ini akan hilang. Oke, kita kembali lagi. Tadi setelah benteng hitam ke H2, Caruana melanjutkan dengan benteng ke B7. Di sini setelah langkah putih ke-36, Gukes menyerah karena dipastikan hitam akan kalah. Langkah apapun yang dipilih Gukes tidak ada artinya. Misalkan saja setelah langkah ini, Gukes melangkahkan rajanya ke H8, lalu gajah ke G4, untuk menutup pengawasan benteng ke pion A7 dengan gajah ke H3. Jika hitam melanjutkan dengan benteng ke H6, tetap mengawasi pion di H7, maka dilanjutkan dengan gajah ke petak E6. Gajah mempersempit ruang bagi raja, dan misalkan saja semua perwira berhasil ditukar, tapi putih memiliki pion bebas di lajur A yang siap untuk promosi menjadi menteri. Oke, sekian saja review kali ini dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga Anda menikmati video kali ini. Klik like jika Anda suka, dislike jika tidak suka. Subscribe agar saya semakin bersemangat membuat video-video menarik lainnya yang tentunya masih dari dunia catur. Dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, serta komen di video ini atau video saya sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.